Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabiridha'illahi ta'ala syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل سنب لهبوب نسيم صباه وغشيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وهتزت العوالم من السرور كأس حمياه
wa busyiratil jinnu bi adlali zamanihi wa antahakatil kahanatu wa rahibatir rahbaniyah wala hijabi khabarihi kullu hibarin khabirin wa fi ula husnihi wa udhiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah wa sammihi idha wadu'at bihi Muhammadan li'annahu satuhmadu qbah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan kita mau sejarah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua semakin tambah cinta pada kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kecintaan kita pada kanjeng Nabi, kita bisa mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita sedaya termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kita niati ngaji dengan niat yang ikhlas. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa maghfirataka antirillahumma qabrahul karim ingarfin syadiyyin min salati wa taslim. Ngatir mugi-mugi ngambokake panjenengan, Allahumma duh Gusti Allah, qabrahu ing kuburane kanjeng Nabi al-karimi kang mulya bingarfin lawan nganggo wangen-wangen sadiyin kang nganggo bangsa banget wangine min salatin saking solawat wa taslimin lan saking salam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyyah wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'nah. Walamma arada lan ing dalem semangsane ngersakaken sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ngersakake ibraza haqiqatihi ing mertelaaken hakikate nure kanjeng Nabi al-muhammadiyyati kang bangsa dan puji wa idharahu lan ngersakake mertelaaken kanjeng Nabi jisman hale rupa jisim waruhan lan ruh bisuratihi lawan bentuke kanjeng Nabi wa maknahu lan pira-pira sifate kanjeng Nabi. Ini artinya pada saat Allah Ta'ala menghendaki untuk menampakkan hakikat dari Nur Muhammad dan juga ingin menampakkan Nur Muhammad itu lahir ke dunia ini dengan jasmani dan juga rohani.
artinya berbentuk sebagai manusia yang sempurna. Bisuratihi wa makna, dan juga sifat-sifat manusia. Yang tadinya Nur Muhammad ini kemarin sampun kita bahas bagaimana Nur Muhammad awal mula diciptakan, dan juga dititipkan Nur Muhammad datang silsilah-silsilah dari kakek buyut Kanjeng Nabi Muhammad. Nah sekarang pada saat Nur Muhammad itu mau diwujudkan oleh Allah lahir ke dunia dengan bentuk manusia dan sifat-sifat manusia. Nah ini yang dimaksud ini, walamma aradallahu ta'ala. Kita teruskan. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Naqalahu mongko mindah sapa Allah ing nure Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring panggonan tetepe nur min sodafati Aminata saking kandungane Siti Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa tedak turune Zahra. Begitu Allah ingin menampakkan Nur Muhammad itu dengan wujud manusia atau dilahirkan ke dunia, maka naqalahu ila maqarrihi, Allah memindahkannya Nur Muhammad ini ke tempat penetapan di dalam kandungan Siti Aminah Az-Zuhriyah. Artinya Az-Zuhriyah itu al-mansubati ila Zahra bin Kilab. Az-Zuhriyah itu masuk kepada yang dinasabkan kepada Zahra bin Kilab. Jadi begitu ingin diwujudkan ke dunia dengan rupa manusia, dengan sifat-sifat manusia, maka Allah memindahkan Nur Muhammad itu ke tempat-tempat yang tepatnya, tetapnya, yaitu dalam kandungan Siti Aminah Az-Zahra atau Az-Zuhriyah. Makanya wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Wa khassaha lan nertentokake ing Siti Aminah, nertentokaken utawa mengkhususkan ing Siti Aminah sapa al-qaribu, Allah zat kang parek, al-mujibu tur zat kang nyembadani donga, bi antakuna yen to ana sapa Siti Aminah ana iku umman dadi ibu li Mustafahu kaduwe Kanjeng Nabi kang den pilih. Begitu ditampakkan ke dunia, maka Nur Muhammad ini dipindahkan oleh Allah ke tempat penetapnya, yaitu di dalam kandungan Siti Aminah Az-Zuhriyah. Allah mengkhususkan Siti Aminah menjadi ibu Kanjeng Nabi yang mempunyai julukan Al-Mustafa. Jadi Allah mengkhususkan Siti Aminah ini menjadi ibu Kanjeng Nabi yang berjuluk Al-Mustafa. Wa nudiya bis samawati wal ardi bihabliha li anwari dzatiyah. Wa nudiya lan den umumaken
bisamawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing diumumaken bihamliha ngandunge kan Siti Aminah, bihamliha ngandunge Siti Aminah, li anwarihi maring pira-pira nure Kanjeng Nabi, adzatiyati kang bangsa zat. Begitu Nur Muhammad sudah dipindahkan, pindah dari Sayyidina Abdullah ke Siti Aminah, otomatis Siti Aminah mengandung. Dan begitu Siti Aminah mengandung Nur Muhammad, maka wanudiya fis samawati wal ardi bihamdiha li anwarihi dzatiyah, maka diumumkan oleh malaikat dengan perintah Allah tentang kehamilan Siti Aminah, mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diumumkan oleh malaikat atas perintah Allah, dari mulai langit ke-1 hingga langit ke-7, agar penghuni langit tahu. Wa qala Sahlub nu Abdullah at-Tasturi, lamma aradallahu ta'ala khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni Aminata lailata Rajaba. Wa qala Sahlu bin Abdullah at-Tasturi. Jadi Sahal bin Abdullah ini berkata, lamma aradallahu ta'ala khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni Aminata lailata Rajaba. Pada saat dalam bulan Rajab, pada saat malam Rajab, nang bulan Rajab, wa kanat lailata Jum'atin, dan itu terjadi pada hari Jumat. Amarallahu ta'ala tilkal lailati, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan. Amarallahu ta'ala tilkal lailati Ridwan, Allah memerintahkan malaikat Ridwan, penjaga sang penjaga surga, untuk membuka surga Firdaus. Begitu Nur Muhammad ditaruh di kandungan Siti Aminah, di situ Allah memerintahkan datang malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk membuka pintu surga Firdaus. Wa yunadi munati bis samawati wal ard, maka di situ malaikat menyeru, ala innan nura al makhzun al maknun alladhi yakunu minhu an-nabiyyu al hadi fi hadhihi lailah yastaqiru fi batni ummihi. Malaikat menyeru di langit dan di bumi, dari penduduk bumi, dari para malaikat, jin, manusia, diserukan bahwa nur yang selama ini tersimpan, ini sudah Allah tetapkan dalam kandungan Siti Aminah. Ini yang mengumumkan ini malaikat Ridwan. Makanya wanudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah, ini diumumkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saba kullu sampin li hububin nasi misibah. Wa saba lan bronto sapa kullu sabbin, saben-saben wong kang bronto, lihububi nasimi, lihububi nasimi sobah, maring ceritane Kanjeng Nabi kang den serupaaken silir-silire angin kang saking arah wetan. Maring ceritane Kanjeng Nabi kang den serupaake silir-silire angin kang
saking arah wetan. Diumumke oleh para malaikat dari langit sampai ke bumi, sehingga malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi ini mendengar bahwa nur Muhammad ini sudah ditaruh di perut Siti Aminah. Maka wasoba kullu sabbil lihubu binasimi sobah. Dan setiap orang yang rindu, setiap orang yang rindu hembusan angin yang sepoi-sepoi di pagi hari, artinya orang-orang begitu mendengar Kanjeng Nabi sudah ditaruh di perut ibundanya, maka orang-orang yang menunggu lama kabar ini senang mendengarkan, bahagia, bagaikan tertiup angin yang sepoi-sepoi di pagi hari. Ini saking bahagianya, saking senenge krungu kabar, seolah-olah tertepa angin yang sepoi-sepoi di pagi hari, sejuk, segar, enak dan damai. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Wa kusiyat lan den hiasi apa al ardu bumi ba'da tuli jadbiha ing dalem sakwise lawase garinge aret minan nabati saking pira-pira tetukulan hulalan ing pira-pira pepaes sundusiyati kang bangsa sutra aluse. Makanya wakusiatil ardu, dan telah lama bumi ini gersang, kering, sehingga dipakaikanlah sutra halus dari tumbuh-tumbuhan. Artinya bumi yang sudah lama tidak ada buah-buahan gersang, kini sudah dihiasi dengan pepohonan yang berbuah. Dengan Kanjeng Nabi dalam kandungan Siti Aminah dan tak lama lagi lahir ke dunia, maka dunia ini pun bahagia. Bumi pun bersiap diri dengan pohon-pohon yang berbuah untuk menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila menawi bulan Maulud sudah mulai, ini musim buah ini akan datang. Nek cara zaman biyen niku bulan Maulud niki musim buah, penghormatan akan lahirnya Kanjeng Nabi. Wa aina tisimar wa adna sajaru lil jani janah. Wa ainangat lan dadi mateng apa asimaru pira-pira buah-buahan. Wa adna lan dadi marek apa asajaru kayu lil jani maring wong kang ngarepake janahu ing ngunduh simar. Jadi buah-buahan ini menjadi matang dan pohon-pohon ini mendekati orang-orang yang akan memetik buahnya. Artinya bumi yang tadinya lama gersang, begitu mendengar kabar tentang Kanjeng Nabi ini mau lahir, maka bumi pun bersiap-siap diri dengan ibarat memakai kain sutra. Bumi ini menghiasinya
dengan pohon-pohon yang lebat dan berbuah. Pohon-pohon yang tadinya tidak berbuah menjadi berbuah. Makanya biasanya kalau bulan Maulud musim buah. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang musim nggak bisa ditebak. Tapi kalau zaman dulu itu zaman simbah-simbah kita, kalau bulan Maulud semua pohon yang berbuah itu buah semua. Kalau dulu sudah otomatis bulan Maulud berlimpah buah-buahan. Nah itu bumi berhias buah. Itu bahasanya untuk menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nataqaddu bihablihi wa nataqad bihamlihi kullu dabbatin liquraisin bifisahil alsunil arabiyyah. Wa nataqad lan bisa ngucap bihamlihi sebab dan kandunge Kanjeng Nabi. Apa sing bisa ngomong? Kullu dabbatin, saben-saben raja kaya utawa kewan, likuraisin maring wong Quraisy, bifisahil alsuni lawan paseh fasae lesan, al ngarabiyati kang bangsa Ngarab. Begitu nur Kanjeng Nabi sudah di dalam kandungan Siti Aminah, yang artinya bahwa Nur Muhammad ini tidak lama lagi akan hadir ke dunia dengan wujud manusia yang sempurna. Dan hewan-hewan yang miliknya orang Quraisy ini semua bisa ngomong, bisa berbicara dengan pakai bahasa Arab yang fasih. Hewan-hewan ini bisa ngomong bahwa sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad akan lahir. Wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa kharrat lan runtuh apa al asirratu singgah sana, wal asnamu lan pira-pira berhala, ngalal wujuhi ing atase pira-pira wajahe wong kafir, wal afwahi lan pira-pira cangkem, pira-pira cangkeme wong kafir, wal dengan adanya Siti Aminah hamil, berhala-berhala dan singgah sana raja ini podo ambruk, dan api yang selama ini tidak pernah padam ini padam. Ini terjadi karena Siti Aminah mengandung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharibi wa tawabbuhal bahriyah. Wa tabasyarat lan bungah-bungah sapa wuhusul masyariqi lan pira-pira kewan kesite tanah wetan. Wuhusul masyariqi lan pira-pira kewan kesite tanah wetan, wal magharibi lan kewan kesite tanah kulon, wa dawabuha lan pira-pira gegremetan masyariqi wal maghribi, al bahriyati kang bangsa segara. Artinya binatang-binatang liar baik yang ada di tanah timur ataupun tanah barat, serta binatang-binatang yang ada di laut ini saling bertemu dan saling bercerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad ini
sudah dalam kandungannya Siti Aminah, yang artinya Nur Muhammad akan segera hadir sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga kewan-kewan yang galak, harimau dan lain sebagainya, serta binatang-binatang yang ada di lautan, semua saling bertemu dan membicarakan tentang kehamilan Siti Aminah yang mengandung Nabi terakhir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi akan dilahirkan. Ini bahasa mereka ini saling sapa, saling cerita. Ini sebentar lagi Kanjeng Nabi akan lahir. Wahtasatil awalimu minas sururi sahumayyah. Wahtasat lan nginum utawa ngombe apa al ngawalimu pira-pira makhluk utawa alam minas sururi mergo saking bungae kak sahumayyahu ing sak gelas arak mergo seneng tentang kabar kandungane Kanjeng Nabi. Kak Sahumayyah ing sak gelas arak mergo seneng tentang kabar kandungane Kanjeng Nabi. Alam dan seluruh makhluk di jagat raya ini bersukaria, gembira dan bersyukur, hati berbunga-bunga. Ini diibaratkan bagaikan minum arak. Karena arak ini diibaratkan kalau mereka lagi seneng dan saking senengnya diibaratkan pesta minum arak. Ini peribahasa. Jadi peribahasa ini saking senengnya alam ini seolah-olah alam ini meneguk satu gelas arak sebagai rasa bahagia atas kabar dikandungnya Kanjeng Nabi. Biasanya kalau orang seneng-seneng itu minumannya itu yang mahal-mahal, minum wine, arak. Ini sebagai simbol orang bahagia. Begitu juga para makhluk di alam ini, seolah-olah mereka menikmati kegembiraan dengan seolah-olah digambarkan minum seteguk arak. Wa busyiratil jinnu bi adlali zamanihi wantuhikatil kahanatu wa rahibatil rahbaniyah. Wa busyirat lan den bungahaken apa al jinnu jin bi adli zamani bi adlali zamanihi lawan parke zamane lahire Kanjeng Nabi. Wantahakat lan dadi rusak apa al-kahanatu pira-pira juru bedhek utawa dukun. Warohibat lan wedi sapa ar-rahbaniyatu pira-pira pendeta. Jadi jin ini dikasih kabar gembira ya. Jin ini mendengar kalau Kanjeng Nabi atau Nur Muhammad sudah berada dalam kandungan Siti Aminah. Lantas jin ini merasa gembira. Sebab jin itu menunggu kehadiran Rasulullah. Menunggu karena apa? Karena Rasul itu bukan hanya diutus untuk manusia tok, akan tetapi juga diutus untuk jin dan seluruh alam. Jadi Kanjeng Rasul diutus Allah bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam, baik itu manusia, jin, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Wantuhikatil kahanatu wantahikatil kahanatu.
Jadi para dukun ini keadaannya ini rusak. Bahasa sekarangnya itu dukun-dukun itu rusak semuanya. Khawatir dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad. Yang perlu kita pahami ini benar-benar. Yang perlu kita pahami benar-benar, mana kriteria yang disebut dukun ini yang gimana sih? Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man ata ngarrafan fas'alahu ngan syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Kata Kanjeng Nabi, siapapun saja yang mendatangi ngarraf atau dukun, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, man ata kahinan au ngarrafan fasodaqahu bima yakulu faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mendatangi ngarraf atau dukun atau kahin, itu sama, dukun dan kahin sama, lalu membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, maka orang tersebut telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Maka saking bahayanya dukun, kita harus mengerti kriteria dukun itu. Kalau dalam pandangan agama itu siapa yang disebut dukun? Karena dukun bayi itu ya juga dukun. Banyak sekali sekarang mendudukkan orang bisa ngobati dibilang dukun. Bukan seperti itu. Tadi sudah dibahas ngarraf itu siapa, kahin itu siapa. Maka di dalam kitabnya Imam Nawawi yang mensarahi Sahih Muslim, juznya juz 10 halamannya 232, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, wal farqu bainal ngarraf wal kahin. Jadi kita jangan sampai dekat-dekat dengan yang dikriteriakan dukun dalam agama. Perbedaan antara ngarraf dan kahin, orang yang mendatangi ngarraf atau dukun, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kriteria dukun ini terbagi 3 jenis. Dukun atau kahin. Pertama, orang yang mengaku sakti, misalnya ampuh lah, karena memiliki pembantu atau khodam berupa jin yang bertugas mencuri dengan perbincangan malaikat. Jadi mencuri dengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib, semisal suratan takdir manusia ya. Jenis pertama ini aslinya ini sudah tidak ada sejak Kanjeng Nabi jadi utusan. Yang kedua, orang yang mengaku ampuh atau sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Nah misalnya dompete Kang Rohimi tiba, iki tibone nang ndi, nah niku ngapusi niku. Niku nek percaya niku ngibadahe niku 40 dina niku wis ora ditampa. Seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga bisa berbohong. Tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak kita temukan. Yang ketiga, ahli nujum. Jenis dukun ini bisa
masih bisa dipercayai, tapi masih lebih banyak dustanya. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah ngarraf. Hukum mempercayai dukun setelah merinci pembagian kalau wau semua jenis ini, dukun ini bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam berbagai kesempatan Kanjeng Nabi niku ngendika melarang dan mempercayainya. Man ata ngarrafan fas'alahu ngan sayin lam tuqbal lahu sholatan arba'ina lailatan. Siapapun saja yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seseorang dukun tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Tapi status sholatnya niku sah, sehingga tidak perlu kewajiban mengkodonya. Tapi tidak diterima ngaten. Diriwayatkan Imam An-Nawawi Sarah Muslim juz 13 halaman 190. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal kemudian mempercayainya ucapannya, maka ia sudah dianggap kafir. Man ata kahinan au ngarrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapapun saja yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang pedek, dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kafir pada Al-Quran yang telah diturunkan, kafir pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis niku Syekh Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan, jika seseorang mampu mengetahui hal-hal yang gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Abdul Rauf Al-Munawi, kitabnya Faidul Qadir juz 6 halaman 13. Pengetahuan hal gaib ini pada prinsipnya niku tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misale nang kana ana medhi, aku mau weruh kowe nang kalen kono ana jine, aku weruh pocongan, weruh setan, itu ngapusi, itu pembohong kelas berat itu. Wah, itu di sini ini ada jinnya, ini ada penunggunya. Nah, itu ngapusi. Nek sampean percaya 40 dino sampean sholatnya itu tidak diterima. Nah niku mulane banyak sekarang dukun-dukun gentayangan demi men terkenal. Oh kayak hebat ya, kayak bisa weruh medhi, kayak bisa weruh barang ilang. Ukur men keton tenar, itu bohong kelas berat. Wah nang sebelah kono ana medhi. Wah iki umai wangker iki ana setane sebelah kene. Setane yang ndasmu ngono lho. Pengetahuan ini terasakan, kita lanjutkan. Pengetahuan hal gaib nggih. Ini pada prinsipnya tidak ada boten wonten yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini jika ada orang yang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka ini perlu dipertanyakan. Tapi Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang yang dikhususkan untuk mengetahui sebagian
perkara-perkara yang gaib. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu melalui wahyu, atau orang-orang yang alim atau wali, orang-orang yang soleh melalui ilham. Dalam Al-Quran ini disebutkan ngalimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa manirtado min rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasoda. Nah ini surat jin ayatnya niku 6 sampai 17. Hanya Allah yang bisa mengetahui yang gaib ya. Maka dia Allah tidak memperlihatkan kepada manusia pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Imam At-Tabrani niku ngendika dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui hal yang gaib kecuali para nabi melalui wahyu atau orang-orang yang soleh melalui ilham. Artinya sebagai muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Maka perlu sampean cermati, perlu sampean amati terlebih dahulu kepribadiannya. Apakah dia orang yang soleh atau orang biasa. Penting juga dicatat, tidak semua orang soleh ini juga bisa mendapatkan ilham. Jadi perbedaan antara ngarraf, kahin ini sama-sama disebut dukun. Ngarraf niku nggih dukun, kahin juga disebut dukun. Kalau kahin adalah orang yang mengklaim kalau dirinya bisa melihat perkara yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu disebut kahin. Kalau ngarraf adalah orang yang bisa mengaku mengetahui barang yang hilang dan juga tempatnya barang yang hilang. Jadi misalnya tadi wau ada orang kehilangan dompet, tiba wah dompetnya sampean tiba neng kono iki dicukut si A. Nah itu perlu sampean nggak percaya. Dia tahu siapa yang nyuri dan tempat barangnya di mana. Itu disebut ngarraf. Jadi ngarraf dan kahin itu yang disebut dukun dalam segi agami. Nah itu yang tidak boleh kita itu datang ke tempat-tempat itu. Tukang ramal, weruh setan, weruh belis. Ya weruh setan sih nggak sampai nang cermin, sampai ngilo setane kuwe ngono lho. Tapi kalau misalnya dibedakan antara dukun dengan kiai dibedakan. Tapi kalau misalnya sampean minta doa, minta air datang para kiai, para ulama, nah itu bukan dukun, itu bukan kahin atau bukan dukun. Nah ini harus kita pahami supaya tidak gampang menuduh orang lain itu dikatakan dukun. Tapi dukun nggih wonten sing sae, dikatakan dukun duduk sing rukun ngoten nggih sae. Tapi rukun dalam hal apa? Rukun dalam hal judi online nggih mboten sae, Kang Gundul, Pak Ijo. Nah itu. Maka saat Nur Muhammad berada dalam kandungan Siti Aminah, dukun-dukun ini rungkat atau rusak. Warohibatir ruhbaniyah, dan juga para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani ini dikatakan podo ketakutan karena Kanjeng Nabi begitu lahir nanti akan membahayakan agama yang mereka anut. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani niku bukannya enggak paham dengan Kanjeng Nabi. Apa nggih? Bukannya itu orang Yahudi itu enggak paham kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mboten. Mereka sangat paham, sangat mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan mereka mengenal Kanjeng Nabi Muhammad ini lebih detail
daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena dalam kitab-kitab mereka ini sangat detail bagaimana kriteria sosok Nabi yang terakhir. Disebutkan dengan jelas tentang kriteria Kanjeng Nabi. Mereka bukan hanya sekedar hafal kepada Kanjeng Nabi, tetapi mereka sangat paham dengan detail bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Namun mereka tidak mau mengikutinya, karena yang mereka harapkan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan dari Bani Israel, akan tetapi dari kalangan kaum Arab. Akhirnya mereka kecewa. Nabi yang mereka tunggu-tunggu ternyata lahir bukan dari kalangan Bani Israel, akan tetapi lahir dari kalangan kaum Arab, yaitu dari keturunan Siti Hajar, bukan keturunan dari Siti Saroh. Ngaten lho. Setan luwe paham, wong pendeta luwe paham. Wala hijabi khabarihi kullu habarin khabiri wa fi ula husnihi ta. Wala hija lan werta-werta utawa kabar-kabar bi khabarihi lawan kabar lahire Kanjeng Nabi. Kullu habarin saben-saben wong kang waskita utawa ngalim, khabirin kang ahli waspada. Wa fi hula husnihi ta, wa fi hula husnihi lan ing dalem pira-pira sifat baguse Kanjeng Nabi. Tah dadi bingung sapa kulli hibrin utawa hibri. Jadi setiap orang yang ngalim, bahwa orang yang ngalim atau orang yang waskita, orang yang mempunyai indera keenam, ini saling membicarakan tentang Kanjeng Nabi. Tentang Kanjeng Nabi ini sudah berada dalam kandungan ibundanya, menika Siti Aminah. Begitu Nur Muhammad sudah diletakkan dalam kandungan Siti Aminah, maka alam raya, jagat raya ini geger. Geger bahasanya siapa ya? Geger lah ngono. Geger. Pendeta podo geger, jin podo geger, dukun geger, orang-orang pinter geger, semuanya geger. Ya karena yang dikandung adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiyat lan den dawuhi sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi fil manami ing dalem wektu, ing dalam waktune sare, berarti dalam mimpi. Pakila mongko den dawuhaken laha maring ummuhu apa sing dikatakan innaki temen setuhune sira wadon qad hamalti, temen-temen ngandung sira wadon bisayyidil alamina lawan sayyite utawa gustine wong alam kabeh, wa khairil bariyati lan luweh bagus-baguse makhluk. Jadi sudah dibahas nggih teng ngajeng bagaimana geger alam raya ini, dan Nur Muhammad yang sudah ditaruh di dalam kandungan Siti Aminah. Makanya wa utiyat ummuhu fil mana, ibunda Kanjeng Nabi di dalam tidur ini bermimpi didatangi malaikat, dan di situ Siti Aminah dikabarkan innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah, sesungguhnya kamu mengandung pemimpin seluruh alam dan sebaik-baiknya manusia. Kata malaikat, dikasih kabar
Begitu Nur Muhammad diletakkan di dalam kandungan Siti Aminah, di samping alam raya ini geger, Siti Aminah juga bermimpi didatangi malaikat. Malaikat mengabarkan bahwa yang dikandung Siti Aminah adalah pemimpin seluruh alam, khairil bariyati, khairil bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah. Wasammihi lan jenengno sira, ngaranono sira, idza wada' ngaranono ing wasammihi, wasammihi lan jenengno sira utawa ngaranono sira ing sayyidil alamin, idza wada'tihi ing dalem ari kalane nglahiraken sira ing sayyidil alamin, jenengan jenengaken Muhammadan ing asma Muhammad, li'annahu krana temen setune sayyidil alamin iku satuh madu bakal dan puji apa ngukbahu pungkasane sayyidil alamin. Tadi Siti Aminah di dalam mimpi ini dikasih tahu ya, diberitahu oleh malaikat, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ngukbah. Maka nanti andaikan engkau melahirkan sayyidil alamin, kata malaikat, maka berilah nama Muhammad. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan, kalau sudah lahir kasihlah nama Muhammad. Ini pesan malaikat datang Siti Aminah, li'annahu satu matu ngubah, suruh kasih nama Muhammad karena Muhammad nanti akan dipuji, bukan hanya di alam dunia tapi juga di alam langit dan jagat raya. Karena pada hakikatnya Nur Muhammad yang diciptakan pertama kali oleh Allah, maka jadi terciptanya para nabi mulai Nabi Adam itu semua berkat diciptanya itu dari Nur Muhammad. Bukan hanya para nabi, seluruh alam raya ini bisa tercipta dari nur yang satu, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi dan rasul totalnya itu ada 124.000 nabi dan rasul. Dan jumlah rasul tok niku 315 orang. Kalau di total nabi dan rasul ada 124.000, jumlah rasulnya 315. Nah, sedangkan yang diwajibkan diketahui hanya 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Yusuf dan ila akhirih. Jadi yaitu dimulai dari Nabi Adam terbentuknya, dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi dan rasul, alam raya ini tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.